mendengarkan di channel di channel Situs Edukasi. Ya, kali ini kami akan berbagi tentang SKB keperawatan bab gawat darurat bagian 2 ya. Untuk bagian satunya terkait untuk seleksi kompetensi bidang keperawatan, Anda bisa lihat di deskripsi di bawah sudah kami siapkan terkait bab gawat darurat khusus untuk perawat, dokter umum dan kesehatan lainnya. Oke, di sini sesuai dengan Permenpan RB nomor 23 ya tahun 2019, kita bisa lihat di sini, dan BKN nomor 11 tahun 2019. Nah, terkait untuk SK penundaan pelaksanaan SKB untuk tahun 2020 ini, Anda bisa lihat di deskripsi di bawah sudah kami siapkan link untuk mendownload filenya. Nah, di sini untuk pelaksanaan tes SKB ini belum jelas rekan-rekan ya. Mungkin dia akan teknik secara online atau mungkin selesai lebaran dan kita tidak tahu. Yang penting kita persiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi seleksi kompetensi bidang. Dan semoga Anda yang nonton video ini semoga lulus pada tahun ini dan semoga mendapatkan impian Anda sebagai seorang ASN atau abdi negara yang baik dan benar. Oke, di sini kita langsung saja di pembahasan soalnya. Ini bocoran soal SKB keperawatan bab gawat darurat ya. Kita ke contoh soal nomor 1. Seorang perempuan umur 44 tahun dilakukan pemasangan nasogastrek tube atau NGT dengan indikasi pasien mengalami penurunan kesadaran. Klien saat ini dirawat di ruang ICU RSU. Langkah pertama perawat mengkaji lubang hidung untuk insersi masuk selang NGT. Mengukur panjang selang NGT yang akan dimasukkan kemudian diberi tanda. Selanjutnya, perawat melumasi selang NGT dengan silokain jelly. Selang dimasukkan ke kerongkongan sampai gaster. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat? A. Mengetes apakah selang sudah masuk ke gaster dengan mendengarkan udara dengan stetoskop di epigastrik. B. Mengeklem selang NGT untuk dilakukan persiapan pengetesan apakah selang sudah masuk ke gaster. C. Mengaspirasi cairan lambung setelah selang masuk sesuai garis yang telah diberi tanda sebelumnya. Dan D. Mempisasi selang NGT yang sudah terpasang dengan menggunakan plester. Yuk, yang mana jawabannya rekan-rekan guru perawat? Apakah A, B, C, atau D? Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Mengetes apakah selang sudah masuk ke gaster dengan mendengarkan udara dengan stetoskop di epigastrik. Jadi yang paling tepat adalah yaitu A. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita lanjut di soal nomor 2. Seorang perempuan umur 56 tahun masuk melalui UGD dengan keluhan batuk-batuk berdahak sudah seminggu ini. Batuk klien disertai sesak napas. Hasil observasi terdapat tarikan dinding dada. Hasil pemeriksaan tanda-tanda vital didapatkan TD 120 per 80 mmHg, suhu 38,5 derajat Celcius, nadi 88 kali per menit, napas 34 kali per menit. Apakah tindakan implementasi yang tepat untuk kasus di atas? Oke, kita lihat A. Kolaborasi dengan pemberian obat. B. Berikan oksigen 2 liter per menit. C. Ajarkan klien batuk efektif. Dan D. Kaji kedalaman pernapasan pasien. Oke, rekan-rekan guru perawat yang mana jawabannya untuk terkait soal nomor 2 ini? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Ajarkan klien batuk efektif. Nah, ini adalah merupakan tindakan implementasi yang tepat untuk kasus seperti yang di atas rekan-rekan ya. Jadi, biar lebih batuknya lebih efektif seperti itu. Oke, kita lanjut di contoh soal nomor 3. Pasien perempuan umur 45 tahun dengan riwayat chronic obstructive pulmonary disease atau COPD. Dijadwalkan pagi ini untuk histrektomi dengan general anestesi. Diagnosis yang ditegakkan adalah atas resiko tidak efektifnya pola napas.
Manakah tujuan jangka pendek yang paling tepat untuk diagnos tersebut? A. Pasien bernapas tidak lebih dari 16 kali per menit. B. Analisa gas darah pasien AGD yang menunjukkan hasil yang normal. C. Pernapasan pasien kembali 24 kali per menit. Dan D. Pasien akan dapat melakukan kegiatan sehari-harinya sendiri. Oke, rekan-rekan untuk di keperawatan atau kesehatan, silakan yang mana jawabannya Anda bisa jawab pada kolom komentar atau dalam hati Anda juga boleh. Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Pasien bernapas tidak lebih dari 16 kali per menit. Oke, ini untuk diagnos dalam jangka panjang atau dalam jangka pendek ya. Dalam jangka pendek yang paling tepat untuk diagnos kasus seperti di atas. Oke, kita lanjut di contoh soal nomor 4. Perawat melakukan perawatan pada pasien laki-laki umur 40 tahun dengan kanker paru. Telah dilakukan pemasangan water seal drainage atau chest tube. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan tidak adanya udara bubbling dan tidak adanya penambahan cairan pada water seal chamber sedangkan tidaling terlihat pada saat ventilasi. Apakah penyebab udara yang terdapat pada water seal chamber berhenti? A. Circuit water seal drains mengalami kebocoran. B. Paru-paru mengalami kolaps. C. Suction descent terlalu tinggi. D. Paru-paru mengalami edema. Yuk, yang mana jawabannya? Ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Paru mengalami edema. Nah, inilah merupakan penyebab udara itu terhenti, rekan-rekan, yang jadi paru mengalami edema. Oke, kita lanjut di contoh soal nomor 5. Di sini sebenarnya ada 66 soal. Buat Anda yang ingin mendapatkan versi lengkap dari soal untuk keperawatan bab gawat darurat ini, Anda bisa memintanya pada kolom komentar dengan menyertakan alamat email Anda, tapi syaratnya cukup like dan subscribe agar kami bisa kirimkan untuk file lengkapnya. Oke, nanti saya tunjukkan pada akhir video untuk file lengkapnya. Anda bisa menjadi referensi dan Anda bisa membandingkan untuk soal pembahasan daripada keperawatan ini. Oke, kita lanjut di contoh soal nomor 5. Nyonya A, 37 tahun, datang ke IGD dengan penurunan kesadaran. Riwayat terjebak dalam ruangan tertutup. Sputum tercampur arang, terdapat luka bakar di sekitar hidung, bibir, dan mulut. Napas 2-4 kali per menit. Dari kasus di atas, kita curigai Nyonya A mengalami A. Sumbatan jalan napas. B. Cedera inhalasi. C. Luka bakar kimia. Dan D. Luka bakar listrik. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan untuk perawat? Apakah A, B, C, atau D? Oke, kalau sudah kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Cedera inhalasi. Karena dia napasnya 26 kali per menit, rekan-rekan ya. Dia mengalami terjebak pada ruang yang tertutup. Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 6. Klien Tuan A, 35 tahun, masuk IGD dengan keadaan respirasi 20 kali per menit. CRT 2 detik, nada 108 kali per menit. Tidak dapat mengikuti perintah. Tuan A tergolong dalam kategori A. Tidak gawat darurat. B. Gawat darurat. C. Meninggal. D. Tidak gawat, tidak darurat. Silahkan dibaca yang mana jawabannya. Oke, kalau sudah ditentuin dalam hatinya, silahkan kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Gawat darurat. Ya, karena kita lihat dari CRT-nya, kemudian nadinya juga, respirasinya juga, maka dia termasuk kategori gawat darurat. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 7.
Terjadi kecelakaan lalu lintas, sebuah bis masuk jurang ke dalam 20 meter di Jalan Casablanca dengan korban 21 orang mahasiswa. 8 korban luka ringan dan 7 korban luka berat dan 6 orang meninggal. Dari kasus di atas sebagai tenaga keperawatan, maka metode triage yang digunakan adalah A. SAFE, B. START, C. 6, D. SAFE. Oke, silakan rekan-rekan yang mana jawabannya, metode apa yang digunakan untuk metode triage dalam kasus kecelakaan seperti ini. Save artinya menyimpan, start artinya mulai, sick artinya sakit, save juga artinya adalah selamat ya. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B, start ya. Jadi ini adalah metode triage yang digunakan terkait kasus seperti ini, yaitu start. Oke, kita lanjut di contoh soal nomor 8. Pasien anak dengan umur 1,5 tahun dengan berat badan 11 kg dengan BAB cair sebanyak 5 kali dan muntah 2 kali. Berdasarkan pemeriksaan fisik, perkiraan defisit cairan 10% dari berat badan. Termasuk kriteria manakah pasien tersebut? A. Dehidrasi ringan, B. Dehidrasi sedang, C. Dehidrasi berat, D. Dehidrasi sangat berat. Oke, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Dehidrasi berat. Karena dia masih umur 1,56 tahun, kemudian berat badannya dan BAB-nya ya, itu mengeluarkan cairan sekitar 10%. Oke, jadi yang tepat adalah yaitu C. Dehidrasi berat. Yap, kita lanjut ke contoh soal nomor 9. Seorang laki-laki membawa istrinya mengatakan istrinya mengalami menstruasi sebanyak sudah 22 hari. Perawat yang bertugas melakukan pengkajian didapatkan kesadaran apatis TD 90/70, N 110 kali per menit, RR 19 kali per menit, T 35,4 OC, nadi teraba lemah, lidah lunak, turgor kulit lebih dari detik, urin sedikit dan pekat. Dari hasil pengkajian dapat diketahui pasien tersebut telah mengalami A. Dehidrasi ringan, B. Dehidrasi sedang, C. Dehidrasi berat, dan D. Dehidrasi sangat berat. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan perawat? Apakah A, B, C, atau D? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu B. Dehidrasi sedang. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 10. Seorang anak laki-laki mengalami campak disertai demam berumur 13 tahun. Perawat yang bertugas melakukan pengkajian didapatkan TD 100/70, N 105 kali per menit, RR 16 kali per menit, T 37,7 OC, mukosa bibir kering, turgor kulit kembali 2 detik, urin pekat. Dari hasil pengkajian dapat diketahui pasien tersebut telah mengalami A. Dehidrasi ringan, B. Dehidrasi sedang, C. Dehidrasi berat, dan D. Dehidrasi sangat berat. Oke, yang mana jawabannya? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Dehidrasi ringan. Oke, jelas ya? Yap, kita lanjut ke contoh soal nomor 11. Seorang ibu membawa anaknya berusia 19 tahun ke IGD karena diare sudah 2 hari. Hari ini BAB cair sudah 5 kali. Hasil pengkajian didapatkan anak tampak lemah, mata cekung, mukosa bibir kering, turgor jelek dan agak rewel. Berat badan 44 kg. Berapakah kebutuhan cairan anak tersebut? A. 1980 cc, B. 1880 cc, C. 1970 cc, dan D. 2450 cc. Oke, yang mana jawabannya rekan-rekan perawat? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu
A. 1980 cc. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 12. Di unit gawat darurat, seorang pasien sudah terpasang infus 20 tetes per menit sejak 2 jam yang lalu. Pasien ini hendak diantar ke ruang inap. Saat mengantar, perawat UGD memberitahukan kepada perawat ruang tentang sisa waktu untuk mengganti infus selanjutnya. Berdasarkan kasus tersebut, berapa lamakah infus akan diganti? A. 1 jam, B. 1 jam 10 menit, C. 1 jam 20 menit, dan D. 1 jam 25 menit. Oke, dilihat dari perhitungannya seperti ini, yang mana yang paling tepat rekan-rekan guru perawat? Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. 1 jam 25 menit. Jadi yang paling tepat adalah yaitu D. Jelas ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 13. Di unit gawat darurat, seorang pasien sudah terpasang infus 18 tetes. Terpasang 16 tetes per menit sejak 4 jam yang lalu. Pasien ini hendak diantar ke ruang inap. Saat mengantar, perawat UGD memberitahukan kepada perawat ruangan tentang sisa waktu untuk mengganti infus selanjutnya. Berdasarkan kasus tersebut, berapa lamakah infus akan diganti? A. 2 jam, B. 2 jam 10 menit, C. 2 jam 9 menit, dan D. 2 jam 8 menit. Kalau yang tadi soal nomor 12 itu cuma 1 jam, rekan-rekan. Jadi perbedaannya di sini adalah 1 jam ya, 1 jam antara 1 jam 10 menit dan 9 menit. Oke, untuk soal nomor 13 ini silakan yang mana jawabannya. Apakah A, B, C, atau D? Anda bisa jawab dalam hati Anda atau pada kolom komentar juga boleh. Oke, kita lihat langsung aja jawabannya adalah yaitu C, 2 jam 9 menit untuk kasus seperti ini. Ya. Oke, kita lanjut di contoh soal nomor 14. Nyonya W, 30 tahun, masuk IGD dengan diagnos peritonitis. Tanda dan gejala yang biasa muncul pada peritonitis ialah A. Nyeri perut, hematuria, mual muntah. B. Hematuria, demam, shock. C. Mual muntah, distensi abdomen, melena. D. Mual muntah, demam, distensi abdomen. Oke, untuk kasus seperti ini, peritonitis yang mana jawabannya untuk soal nomor 14, rekan-rekan untuk perawat. Oke, kita lihat jawabannya adalah yaitu D. Mual muntah, demam, dan distensi abdomen. Ya, untuk kasus seperti ini atau gejala dan tanda seperti penyakit peritonitis. Oke. Kita lanjut di contoh soal terakhir, yaitu contoh soal nomor 15 untuk bab gawat darurat. Di sini saya ingin Anda menjawabnya pada kolom komentar untuk melihat keseriusan Anda, dan buat Anda yang ingin versi lengkap dari soal bab gawat darurat ini, silakan tinggalkan email Anda pada kolom komentar untuk kami kirimkan versi lengkapnya. Tapi syaratnya gampang sekali, yaitu like video ini serta subscribe dan share video ini ke media sosial yang Anda miliki. Oke, kalau sudah like dan subscribe, kita lihat soal untuk nomor 15. Seorang wanita berumur 30 tahun bersama keluarganya mendatangi unit gawat darurat. Pasien tersebut mengeluh demam dan nyeri tumpul pada bagian perut bawah kanan. Saat pengkajian didapatkan suhu tubuh klien 38,5 OC dan terdapat nyeri lepas pada seluruh bagian perut. Dari kasus tersebut, dari gejala dan pemeriksaan fisik, maka dapat dipastikan wanita tersebut mengalami A. Apendisitis akut, B. Apendisitis kronik, C. Peritonitis, dan D. kolesistitis akut. Silakan dijawab pada kolom komentar untuk soal nomor 15 ini. Dan buat Anda yang ini kami tunjukkan kepada Anda untuk versi lengkap daripada soal ini bukan hanya untuk perawat saja, tapi juga semua dokter umum ya. Sekarang kami tunjukkan biar Anda bisa untuk memintanya untuk meninggalkan kolom komentar dengan meninggalkan alamat email Anda. Oke, kami tunjukkan sebentar. Ya, ini dia rekan-rekan ya, yaitu kumpulan soal CPNS Bahasa Indonesia SKB untuk kesehatan. Nah, ini ada kedokteran, di sini isinya lengkap.
Ada farmasi juga isinya, ada keperawatan, ada kebidanan ya, kemudian dokter umum, rumah sakit, perawat, bidan, apoteker. Di sini lengkap untuk pada file ebook CPNS 2020 untuk 2020 ini. Di sini banyaknya ada 138 lembar ya. Rekan-rekan bisa pelajari ini, semuanya lengkap banget, ini terbaru ya. Untuk tahun 2020 bisa Anda pelajari, dan ini kami bagikan secara gratis sebagai pembantu Anda. Untuk Anda yang ingin mendapatkan file ini secara gratis, silahkan ya, jangan lupa like video ini, subscribe juga, serta share ke media sosial yang Anda miliki. Kalau sudah di-share dan like, baru tinggalkan email Anda untuk kami kirimkan daripada versi lengkap untuk soal SKB bab gawat darurat dan semua daripada file ini. Oke, jelas rekan-rekan ya? Ya, demikian untuk tutorial atau contoh pembahasan bocoran soal CPNS 2020 SKB untuk kesehatan dan keperawatan pada bab gawat darurat. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi amal jariah kita dan bisa menjadi asbab kita untuk bisa bertemu nanti di surga nanti. Thank you, syukron, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.